Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para audiens dan pendengar atau menonton video kita. Di sini kelompok kita akan menjelaskan bagaimana suatu proses produksi dari perusahaan PDWT Hydration Corp dengan produk Portable Driver Water Tank yang mewajibkan dari kelompok pasti dengan kelompok 3. Nah, berikut para anggota kelompok 3 dan beserta NIM-nya. Lanjut ke slide pembahasannya. Di pembahasan yang pertama, kita ada slide OPC dan FPC. Dari para audiens bisa melihat video tersebut, ada 2 gambar tentang OPC dan FPC itu. Dari OPC, yang pertama proses pertama itu plastik BPA free dengan waktu 3 detik, proses kedua dengan dipotongnya plastik tersebut dengan waktu 20 detik, dicuci dengan waktu 7 detik dan diperiksa dengan waktu 5 detik. Lanjut ke proses bracket, diukur waktu dengan 4 detik, dipotong 20 detik, dihaluskan dengan waktu 7 detik dan diperiksa dengan waktu 5 detik. Lanjut ke proses strap. Di sini kita mengukur strap tersebut dengan waktu 3 detik, dipotong 20 detik, dicuci dengan waktu 7 detik, diperiksa dengan 5 detik, dan proses terakhir adalah proses pengukuran dari selang. Harus diukur dengan waktu 3 detik, lanjutnya dipotong, dicuci dengan waktu 7 detik, dan diperiksa dengan waktu detik. Setelah proses tersebut selesai, lanjut saja di perakitan dengan waktu proses terakhir dengan waktu 20 detik dengan jumlah waktu 160 detik, dan prosesnya ada begitu seperti di gambar bisa dilihat. Lanjut ke FPC. Di FPC perusahaan kami dari material langsung ke warehouse, habis proses tersebut ke perakitan plastik BPA free, lanjut ke proses pengecekan produk oleh operator. Semisalkan di pengecekan ada reject, bisa di-rejectkan atau bisa didaur ulang, ke perakitan lagi. Habis pengecekan produk oleh operator, lanjut ke pemasangan bracket, ke pemasangan strap, dan ke pemasangan selang. Habis semua itu dilakukan, proseslah pengecekan oleh operator kita, yaitu proses quality control. Setelah itu, setelah tidak adanya defect atau reject yang terjadi di kita, langsung jadi finish good, keluarlah output dengan produk kita Portable Driver Tank dan sampailah ke customer kita. Selesai, terima kasih. Lanjut ke slide selanjutnya. Silakan oleh Vika. Untuk material handling, material yang disediakan oleh PT PDWT Hydration ini, yang pertama ada box atau kardus. Kardus ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan produk yang sudah selesai diproduksi. Lalu yang kedua ini ada conveyor. Conveyor ini adalah alat yang digunakan untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Yang ketiga ini ada mobil box. Mobil box ini digunakan untuk transportasi saat pengiriman produk jadi kepada customer. Yang terakhir ini ada troli. Troli ini digunakan untuk membawa box berisikan produk jadi ke mobil box. Terima kasih buat saudari Lutrika atas penjelasannya. Lanjut ke slide selanjutnya, penjelasan gambar 2D oleh Pak Is. Baik, terima kasih. Untuk gambar dua dimensi pabrik ini diawali dari gerbang, yaitu ada post security yang berfungsi sebagai tempat pemantauan apabila ada keluar masuknya karyawan ataupun orang lain. Lalu ada tempat parkir. Setelah itu ada bagian gudang material dan produk jadi yang kami letakkan di bagian depan guna mempermudah proses keluar masuknya material atau produk jadi. Lalu sebelahnya ada ruang produksi. Sebelahnya lagi itu ada ruang mekanik. Lalu di depan dari ruang mekanik itu ada ruang daur ulang produk reject. Lalu di depan ruang produksi ada admin produksi. Di sebelah kanan admin produksi ada ruang R&D. Lalu yang di bagian depan itu ada quality control. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas saudara Pais. Lanjut saja ke slide selanjutnya. Gambar 3 dimensi pabrik yang dijelaskan oleh Ahmad Dedi Rizaldi. Silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gambar 3 dimensi pabrik PDWT Hydration. PDWT Hydration ini mengangkat tema home industry, yang dimana home industry ini
menggunakan manpower yang cukup sedikit dan juga bisa meminimalisir biaya yang digunakan. Di sini terlihat tampak gambar 3 dimensinya, di sini ada post security dan di sini gedung yang akan digunakan. Baik, terima kasih. Baik, lanjut saja. Slide terakhir oleh Antonius tentang pramodel. Sebelumnya saya mewakili kelompok ingin meminta maaf dikarenakan pramodel di sini tidak bisa dijalankan sesuai dengan animasinya. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan yang ada pada gambar pramodel di atas. Yang pertama, material datang sesuai dengan sales order yang sudah kami buat. Dan setelah material diinput oleh admin gudang, kemudian material akan dibuat sesuai dengan kebutuhan customer, lalu dibuatkan purchase order supaya bisa masuk ke tahapan produksi. Setelah dibuatkan purchase order, kemudian operator produksi membawa material dari gudang untuk kemudian masuk ke tahapan produksi perakitan. Lalu setelah itu, masing-masing operator akan melakukan tugasnya dengan job desk masing-masing sesuai dengan line produksinya atau departemennya. Lalu kemudian setelah barang selesai dirakit, barang selanjutnya masuk ke proses pengecekan quality control melalui divisi quality assurance untuk dicek sesuai dengan spesifikasinya apa tidak, ditemui defect atau kecacatan atau yang lain-lainnya. Dan jika setelah sudah memasuki proses quality control, barang akan di packing dan masuk ke gudang, lalu barang akan Terima kasih atas penjelasannya Antonius dan berikut. Terima kasih buat teman-teman sekalian atas penjelasannya. Berikutlah tentang proses produksi di perusahaan kita. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya, dan untuk Bully mohon maaf buat pramodel kita tidak bisa jalan oleh teknis ada kendala teknis yang terjadi di kelompok kita buat pramodel. Jadi sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.